Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberi kebahagiaan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar bertemu untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pelajaran sejarah Indonesia tetap diajar oleh Bapak sendiri, sama seperti kelas 10 dahulu. Setelah belajar sejarah Indonesia kelas 10 kemarin, untuk kelas 11 ini sejarah Indonesia materinya merupakan kelanjutan dari materi kelas 10, di mana kelas 10 dahulu kita belajar tentang pengertian manusia purba, zaman kerajaan, dan pada semester ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Oke, kita mulai pelajaran untuk semester ini. Kita lihat bab pertama. Untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Saya yakin di SD ataupun SMP dahulu kita pernah belajar tentang yang namanya penjajahan. Nah, sama untuk semester ini kita belajar tentang penjajahan dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Oke, di sini tertulis, kolonialisme adalah suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan lebih besar. Inti dari dua pengertian tersebut adalah suatu bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Dalam hal ini, bangsa barat yang menguasai bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa, tujuan awal mereka datang ke Nusantara adalah untuk berdagang. Itu tujuan awalnya. Namun akhirnya, seperti kita tahu, mereka ingin berkuasa di wilayah Nusantara. Oke. Untuk materi pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya diharapkan kita dalam hal ini guru dan siswa, diharapkan kita mengolah informasi mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, dan kita diharapkan dapat merekonstruksi latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Kenapa sih mereka bisa datang ke Nusantara?
Oke, kita lihat penyebab yang pertama. Karena runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini terjadi pada tahun 476 Masehi yang berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dan Eropa. Zaman kemunduran ini disebut nama Zaman Kegelapan. Oh iya, Romawi merupakan suatu kekaisaran yang pernah berkuasa di Eropa. Dua, penyebab kedatangan bangsa barat yaitu terjadinya perang salib yang terjadi sekitar atau selama 200 tahun. Terbagi dalam 7 periode. Perang ini mengakibatkan jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, sehingga pedagang Eropa menuju ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai Konstantinopel. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, sekaligus melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, di sini kita jelaskan dulu apa sih Konstantinopel itu. Konstantinopel adalah sebuah kota atau sebuah daerah yang dijadikan pusat perdagangan seluruh bangsa di dunia pada zaman itu, baik itu bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Asia, bangsa Afrika, itu semuanya berdagang di Konstantinopel. Tetapi karena Konstantinopel dikuasai oleh Khalifah Utsmaniyah, Khalifah ini mengeluarkan kebijakan yang hanya boleh berdagang di Konstantinopel hanya umat Islam, dengan pedagang beragama lain tidak diperbolehkan datang. Di sini kita lihat sebuah peta Eropa, ya, bukan hanya Eropa, ada benua Afrika juga sama Asia. Nah, di sini ada titik merah. Nah, disinilah letak yang namanya Konstantinopel. Ya, di sini pusat perdagangan dunia saat itu. Oke, pada zaman ini perdagangan yang tadinya terpusat di Konstantinopel, kita lihat di peta, ini adalah jalur perdagangan sebelum dikuasainya Konstantinopel. Ya. Dari Eropa melewati terusan Suez untuk sampai ke perairan Hindia. Nih. Jadi pedagang dari Indonesia, dari Asia, itu semuanya datang ke sini untuk berdagang. Sini juga. Tapi dengan ini ditutup, ya, mau tidak mau bangsa-bangsa Eropa harus mencari cara lain untuk sampai ke Indonesia, sehingga mulai muncullah para pelaut-pelaut untuk menjelajahi samudra. Ya,
Ini faktor ketiga, penyebab yang ketiga adanya penjelajahan samudra. Kemudian ada lagi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan. Ya, karena kebutuhan dan penemuan, sehingga terjadilah yang namanya penjelajahan samudra. Kita lihat coba. Tuh. Di sini ada keterangan bangsa Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Coba nanti searching sendiri di Google kalau ini kurang jelas, atau diputar ulang videonya untuk lebih jelasnya ya. Oke. Sekarang kita masuk tujuan. Apa sih tujuan bangsa barat hingga datang ke Indonesia? Kita lihat di bawah ada tulisan Gold Glory Gospel. Inilah tujuan mereka. Pertama, gold. Kita lihat artinya bangsa barat memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga seperti rempah-rempah. Kemudian glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, semboyan ini terkenal dengan julukan 3G, Gold, Glory, Gospel. Mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menjalankan tugas suci menyebarkan agama. Oke. Kesimpulannya, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Eropa, berbagai bangsa di Eropa melakukan penjajahan untuk mencari dunia baru. Sekarang coba tulis di kolom komentar apakah dampak positif dari kedatangan bangsa barat di Nusantara. Coba ya. Oke, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.